Informasi lainnya, Ustaz, ada ratusan warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat menjadi korban pemotongan bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp300.000. Pihak panitia penyelenggara berdalih hasil pemotongan dikumpulkan untuk dibagikan pada warga yang tidak mendapat bansos. Sejumlah warga dan anggota organisasi masyarakat mendatangi kantor Desa Pasir Telaga, Kecamatan Telaga Sari, Karawang, Jawa Barat. Warga itu meminta penjelasan dari perangkat desa karena dana bantuan sosial sebesar Rp600.000 per kepala keluarga yang mereka terima dipotong separuhnya oleh ketua rukun tetangga masing-masing. Pemotongan sebesar Rp300.000 itu sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Ini wayahna yang 300 itu dikasihin ke orang yang belum dapat bantuan. Loh, kata saya. Seperti itu? Iya, kata saya kok kenapa sebelum tanda tangan seharusnya dijelasin dulu artinya ini, kandungannya saya suruh tanda tangan itu, ini kan enggak. Pihak desa menjelaskan pemotongan itu dilakukan agar bantuan sosial tunai dari pemerintah bisa diberikan merata pada warga lain yang sama-sama masuk kriteria penerima bantuan. Mengajak warga penerima BST tahap 5 dan tahap 6 untuk peduli dan mau berbagi pada warga yang terpapar COVID-19 dengan sukarela tanpa paksaan dan tekanan. Jadi ini jelas bukan pungli. Meskipun dalam surat edaran disebutkan sukarela, namun pemotongan ditentukan sebesar 50% dari dana yang diterima dengan pertimbangan menyesuaikan dengan jumlah warga yang hendak diberi bantuan. Pemotongan bantuan sosial tunai dari pemerintah tak hanya terjadi di Karawang. Sebelumnya, seorang warga Depok juga melakukan protes karena dana bantuan sosial yang diterimanya dipotong sebesar Rp200.000 dengan dalih untuk dibagikan pada warga lain yang tidak mendapat BST. Samsun Nursyam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Iya, kita lihat tadi kejadian pemotongan bansos atau bantuan sosial yang dilakukan perangkat desa ini memang sedang menjadi sorotan publik. Menurut Ustaz Mukhlis, apakah keputusan yang diambil oleh penyelenggara ini sudah tepat memotong bansos untuk dibagikan ke pihak lain yang belum dapat dengan memotong hak orang lain? Ya, kalau dilihat penjelasan tadi ya dari aparat desa itu tujuannya adalah baik ya. Jadi dia bilang tidak ada punglinya di situ. Dan tujuannya adalah supaya yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu juga bisa jadi dibagi rata begitu ya. Tujuannya bagus. Tapi ini tidak bisa dibenarkan ya. Kalau dalam tata kelola pemerintahan itu ya, itu salah karena tidak tertib administrasi. Mestinya dia sebagai aparat yang mendapat amanah untuk menyalurkan, dia salurkan sesuai peruntukannya. Tidak boleh ada tindakan secara sepihak, dia memotong untuk dibagikan kepada yang lain, padahal sesungguhnya aturannya mestinya diberikan kepada yang sudah terdaftar itu ya. Nah, kalau itu dibiarkan praktek maladministrasi semacam ini ya, tidak tertib administrasi semacam ini akan berpotensi terjadinya korupsi ya. Nah, oleh karena itu saya kira walaupun tujuannya benar, tetapi harus didukung dengan tertib administrasi ya. Supaya apa? Supaya tidak ada celah korupsi. Karena kalau sampai ada yang memungut ya, atau memotong untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya, ini sudah masuk kategori ghulul ya, yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama, dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar ya. Dan ingat, sesuai dengan Ali Imran ayat 161 itu, orang yang mencoba mengkorupsi amanah yang dititipkan kepadanya itu nanti akan dikalungkan di leher orang itu saat hari kiamat nanti. Dia akan dipermalukan dengan itu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Jadi sekali lagi, walaupun tujuannya benar, bagus, ya, tidak ada korupsi seperti pengakuannya, tidak ada pungli, tetapi ini tidak dibenarkan karena tidak tertib administrasi. Baik Ustaz, jadi tidak hanya niat baik tetapi juga caranya juga harus baik dan juga benar begitu ya Ustaz Mukhlis ya. Nah, betul. Ustaz, ada contohkah bagaimana mengelola keuangan publik seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW?
Ya, pada prinsipnya setiap amanah yang diberikan kepada seseorang, apalagi dia adalah pejabat publik, itu adalah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya secara utuh, jangan dikurangi sedikit pun. Nah, disinilah pentingnya prinsip akuntabilitas. Segala sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai Anda ditugaskan untuk satu keperluan, lalu kemudian nyambi dalam artian apa? Ada mengutip sesuatu, itu tidak dibenarkan. Dulu itu kan ada orang yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut zakat, lalu kemudian dia terima hadiah, yang zakat itu diserahkan kepada Rasulullah, yang hadiah dikatakan, oh ini milik saya. Nabi katakan tidak. Coba kalau Anda tidak mengemban amanah itu, apakah mungkin Anda akan dapat hadiah itu? Itu melekat dengan jabatan Anda sebagai pemungut zakat, ya. Itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang mendapat amanah untuk melayani publik sebagai pejabat publik, dia harus melaksanakan amanah itu secara sempurna dan tidak boleh ada pungutan-pungutan di luar dari yang sudah ditetapkan itu. Itu prinsipnya. Baik, Ustaz. Kita beralih